Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, jika kita berbicara tentang sel, ya, maka sel-sel penyusun tubuh kita itu ada bermacam-macam, baik bentuk maupun ukurannya. Di sini adik-adik dapat melihat bahwa bentuk, ukuran sel itu bervariasi adik-adik. Nah, oleh karena itu, ya, sekarang pada konten kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran dan bentuk sel itu sendiri seperti apa. Nah, adik-adik ya, jika dilihat dari segi ukuran ya, sel mempunyai ukuran yang bervariasi. Umumnya ukuran sel itu adik-adik ya, kita akan mulai dari ukuran ya. Ukurannya itu adik-adik mikroskopis. Sebagai contoh pada ovum manusia ya. Di sini kakak akan berikan contoh ya. Di sini ada ovum manusia ya. Di sini diameternya itu hanya berkisar 100 mikro saja adik-adik. Nah, di sini kurang lebih 100 mikro. Seperti ini. Selanjutnya adik-adik ya. Pada eritrosit ya. Eritrosit di situ diameternya hanya 10 saja adik-adik. 10 mikro. Selanjutnya bakteri adik-adik. Pada bakteri ya. Dia ini ukurannya hanya 1 mikro. Selanjutnya pada virus adik-adik. Dia ini ukurannya hanya 0,1 mikron. Selanjutnya dan sel-sel lain itu berkisar 0,4 sampai 10 mikron. Telur ayam atau telur burung adalah sebuah sel adik-adik. Jadi adik-adik di situ perlu ketahui telur ayam dan telur burung itu adalah sebuah sel. Di mana yang disebut sel adalah vitelusnya. Jika diperhatikan, ini adalah ukuran sel yang sangat besar adik-adik. Itulah sebabnya ukuran rata-rata dari sel sangat sukar untuk kita tentukan. Seperti itu. Itu tentang ukuran. Selanjutnya adik-adik, adapun tentang bentuk ya. Adapun tentang bentuk sel adik-adik ya. Ini juga bervariasi adik-adik ya. Sesuai dengan fungsinya, maka bentuk sel itu menunjukkan variasi yang bermacam-macam. Pada umumnya bentuk sel pada tumbuhan ada segi 4 memanjang atau segi 6 adik-adik ya. Misalnya sel-sel epidermis dan sebagainya ya. Nah, bentuk sel pada hewan dan manusia juga bermacam-macam, terutama sel-sel jaringan kulit tepi. Kalau kita kenal itu adik-adik ya. Yang pertama mungkin ada bentuknya itu pipi ya. Kemudian ada yang bentuknya itu kubus adik-adik. Kemudian ada yang bentuknya itu bulat. Sekali lagi ini susah untuk mengambil suatu generalisasi dari bentuk sel, sama halnya seperti ukuran. Jadi adik-adik, dari penjelasan kakak tadi tentunya kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang pertama ukurannya memang sangat mikroskopis dan bentuk sel ini sekali lagi dipengaruhi oleh fungsinya adik-adik. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang ukuran dan bentuk sel. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada konten selanjutnya.